Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita kembali ke seri ulangan kita ya. Kita sudah sampai bagian yang ke-85. Latar belakang kitab ulangan, bangsa ini telah dipilih Tuhan. Nah, kata kunci kitab Kejadian adalah pilihan. Lalu penebusan, keluaran, pengudusan, dan persiapan itu kitab bilangan ya. Nah, keadaannya orang Israel akan masuk tanah perjanjian, tapi Tuhan berkata, Musa berkata, Musa, kami tidak bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Dan itu sebabnya kitab ulangan ini mencatat kata-kata terakhir Musa. Ada 4 khotbah Musa yang didengar. Jadi pendengarnya, pembaca aslinya orang Israel yang akan masuk, dan itu generasi baru ya. Kata kunci kitab ulangan adalah renewal, pembaruan. Apa yang dibarui? Perjanjian Musa yang disampaikan 40 tahun yang lalu. Ayat kuncinya yang kita baca 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, ulangan pembaruan perjanjian Musa, Walk through the Bible, mengatakan ini duet. Hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Hukum pertama 40 tahun yang lalu, dibaharui lagi, itu berjalan bersama-sama. Kita sudah sampai ulangan yang terakhir ya, yang pasal 28 yang terakhir ya, khotbah Musa yang terakhir. Ini khotbah Musa yang terakhir, yang ketiga. Jadi minggu depan kita masuk khotbah Musa yang keempat ya, tentang berkat dan kutuk. Nah, kita mencoba untuk mereview semua berkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita sudah belajar. Dengar berkat itu pasti senang ya. Tapi kita sudah belajar juga kutuk 1, 2, 3, 4, 5. Dan hari ini kutuk yang terakhir. Ayo kita baca. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-44. 2, 3. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Nah, kalau saudara baca, ia ini dalam konteksnya itu bangsa-bangsa. Kenapa? Nah ini, ia siapa? Bangsa-bangsa yang menyerang mereka. Bangsa-bangsa yang merampas. Ayat 25. Konteksnya, sesudah merampas, orang Israel akan ditekan. Nah, kemarin kalau kita ingat sedikit Amsal kan berkata, orang yang berhutang akan menjadi budak. Kalau dia pinjam sama si A, dia diperbudak. Nah, idenya di sini, mereka akan diperbudak seperti itu. Jadi ini kutuk yang ke-6. Berkatnya banyak. Tapi kalau mereka nggak taat, kutuknya juga sama banyaknya. Bahkan kalau sudah masih ingat, saya cerita beberapa saat yang lalu, penjelasan kutuknya itu panjang sekali. 4 kali lebih banyak. Lihat ya. Baca lagi. 2, 3. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Ini menggambarkan tentang hancur ekonominya. Ya. Karena dalam konteks ayat 43 sebelumnya, lihat, ada pembalikan peran. Seperti ini. Israel memiliki negeri mereka. Kan diberkati Tuhan, masuk tanah perjanjian. Ingat ya, khotbahnya ini khotbah Musa yang membimbing orang-orang untuk masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang tidak mereka miliki dimiliki oleh mereka. Itu poinnya di situ. Lalu ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, semuanya dibalik berkat-berkat itu. Nah, orang asing yang ada di sekitar mereka yang dulu diperbudak, jadi tukang timba air, tukang belah kayu, sekarang dibalik. Penduduk orang asing, pendatang, akan menjadi apa di situ? Makin tinggi mengatasi engkau,
engkau akan menjadi makin rendah. Itu membalikan ayat 13. Engkau akan tetap naik, bukan turun. Tapi sekarang dibalik sama Tuhan. Kamu akan jadi turun, tapi musuhmu akan jadi naik. Wah, itu yang paling ditakuti oleh banyak orang kan. Mungkin Pak Yohanes paling formula doanya, engkau akan jadi naik terus dan bukan menjadi kepala dan bukan ekor. Ya, kalau saya lihat di YouTube ya. Ingat, orang asing akan memberi pinjaman kepadamu. Ini membalikan dari berkat ayat 12. Engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Sekarang mereka minta pinjaman. Kenapa? Ekonominya hancur. Orang asing akan jadi kepala. Pembalikannya, Tuhan mengangkat engkau jadi kepala dan bukan ekor. Sama seperti ini. Saya kasih penerapan ya. Ini rumah terbalik yang ada di Belanda. Saat duniamu terbalik, ada beberapa orang yang bergumul mungkin. Tuhan, rasanya duniaku ini terbalik Tuhan. Ini penting buat kita untuk merenungkan. Apakah saya terpuruk seperti ini kok? Waduh, rasanya kok ditekan-tekan seperti ini. Berarti kita harus memahami bahwa kutukan terjadi terhadap kita. Nah, kebanyakan orang suka menyangkal sama Tuhan. Gak apa-apa. Kalau saudara berkata terus seperti itu, berarti saudara tidak mau merenungkan dan memikirkan dengan serius apa yang Tuhan lakukan kepada hidupkan kita. Seterusnya 45 dan seterusnya 2, 3. Segala kutuk ini itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan, akan segala-galanya engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Nah, ayat-ayat yang tadi kita baca itu bicara kenapa? Apa alasannya? Jadi pada titik ini, ingat ya, ini khotbah Musa yang ketiga. Saudara, selama pandemi kita kan kebaktian diatur jam ya, 1 jam lebih 5 menit, 10 menit. Nah, sekarang sudah mulai agak diperpanjang sedikit saja. Ingat ya, pada titik khotbah yang panjang ini, khotbah ketiga panjang ya, Musa melalui berasumsi, kamu pasti akan terima kutuk ini. Wow, apakah Musa mengutuki? Ini bukan masalah mereka taat tidak taat. Oh, jikalau kamu nggak taat, ingat ya, dari kutuk 1, 2, 3, 4. Kalau kamu nggak taat, kalau kamu nggak taat, kalau kamu nggak taat, kalau kamu nggak setia. Tapi di bagian ini, ayat 45 yang kita baca tadi itu, saya tulis di warna merah-merah, highlight. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan. Ayat 45. Karena engkau tidak mau menjadi hamba. Nah, dalam bahasa Ibrani hamba avad. Avad itu beribadah. Bisa menghambakan kepada Tuhan atau enggak mau ibadah kepada Tuhan Allahmu. Oleh sebab itu, ini kutukan pasti. Wow. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu. Nah, bersyukur generasi ini nggak mengalami. Nah, saya rasa seperti siklus ya. Yang keluar dari Mesir berkali-kali nggak taat, Tuhan musnahkan selama 40 tahun. Mayatmu akan berhamparan di padang gurun. Sekarang generasi baru mau masuk, semangat sama Tuhan, setia,
cinta Tuhan. Makanya ketika dipimpin oleh Yosua masuk ke negeri, mengalahkan segala musuh mereka, dapat berkat rumah, ladang, semuanya. Selesai itu mereka ayam tentrem, berkatnya melimpah, tidak ada musuh, diam tenang. Saat mulai keberkatan sudah lupa Tuhan. Nah ini poinnya di situ. Ini poin utamanya di sini. Kamu sudah mulai nggak taat. Dimulai dari mana? Nggak mau dengar Tuhan, nggak mau beribadah kepada Tuhan. Itu keras sekali Tuhan bilang. Nah, tapi di sisi lain, khotbah kutuk ini punya fungsi pedagogis, khotbah pengajaran. Kayak ngajari, kalau bahasa Jawa aja pitutur ya, nuturi. Ini tandanya. Peringatan ini bahwa Tuhan campur tangan yang ajaib. Nah, sementara kalau kita seringkali berkata begini, Tuhan kasih tanda-tandamu, tanda mujizatmu. Wah, kita senang. Yang kita pikirkan tanda mujizat Tuhan itu apa? Berkat, pertolongan, apa lagi? Kelimpahan, kesembuhan. Tapi tanda keajaiban Tuhan itu mengerikan. Jadi mesti nggak paham ya. Karena gini, kita dalam dosa, kita belum bertobat, kita nggak mau berubah, lalu Tuhan nyatakan tanda-tandamu, ya dikasih. Tapi tandanya apa? Mengerikan itu. Nah, kutukan ini menunjukkan keadilan pembalasan Tuhan. Ingat, yang pertama, ketika diberkati, nggak mau melayani Tuhan dengan sukacita. Ini tandanya Tuhan. Balik lagi ya. Inilah apa tanda mujizat keajaiban. Ini gambaran keadilan Tuhan. Dikasih apa? Tandanya ketika diberkati, melimpah, tapi menolak menyembah Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Kasih tanda, dipaksa masuk kemiskinan yang mengerikan, lapar, haus, telanjang, kekurangan, masih tetap melayani musuh mereka. Kalau saudara masih karena saya belajar perjanjian lama ya, bayangkan ketika mereka dirampas oleh musuh-musuh mereka, bahkan baju yang mereka pakai pun diambil. Serius itu, telanjang seperti itu. Nah, di satu sisi digambarkan sama Tuhan, kamu seperti lembu yang dikasih kuk. Kuk itu menggambarkan diperhamba ya, tapi kuknya kuk besi, itu berat dan bengis. Jelas sekali ya penyebabnya, kamu gak mau dengar, kamu gak mau berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Mungkin ini penerapan buat kita ya. Kita pegang gak ketetapan Tuhan? Lihat ya, apa itu? Digambarkan gak mau melayani. Oh, saya melayani kok, tapi kamu gak melayani dengan sukacita. Kamu gak melayani dengan senang hati, kamu gak melayani dengan penuh syukur. Nah ini terpaksa. Apalagi saya pendeta yang mesti kadang-kadang marahin saudara ya. Ayo jangan malas-malas kebaktian. Begitu kan? Serius ini. Saya rasa ada orang-orang yang bilang sama saya, kok berani ya ngomong kayak gitu sama jemaat? Enggak apa-apa, saya tanggung jawab sama Tuhan. Saya bilang gitu. Lihat ya. Nah, sekarang pertanyaan buat kita. Bagaimana ibadah kita? Bagaimana pelayanan kita sekarang? Ini penerapan buat kita ya. Dikasih Tuhan berkat ya, dicukupin, amin. Penuh sehat, amin enggak? Tapi ngasal apa enggak? Ngasal apa sungguh-sungguh? Pokoknya lah, timbangannya enggak. Ya jadwal. Kalau bisa bukan aku, jangan aku. Dulu waktu awal pelayanan, mungkin yang baru-baru, wah semangat. Ganti ya, oh ya aku enggak apa-apa. Tapi kalau sudah lama-lama, gantian apa kok? Wah gak iso, podo repote kok saiki. Betul ya? Jangan sampai Tuhan pukul kita. Ini yang terjadi sama Israel. Kalau sudah diberkati, hidup enak,
buat apa saya perlu Tuhan? Ayat selanjutnya. 2, 3. Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi, seperti Raja Wali yang datang menyambar. Suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti. Suatu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang-orang tua dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak, yang memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu, sampai engkau punah dan tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air anggur, atau minyak, ataupun anak lembu sapimu, atau anak kambing domamu, sampai engkau dibinasakan. Engkau akan ditekan di segala tempatmu, sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu, yang kau percayai di seluruh negerimu. Bahkan engkau akan ditekan di dalam segala tempatmu, di seluruh negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Lihat ya, ini bicara ayat 49 sampai 57. Lihat ya, kamu itu dimulai dengan kehancuran ekonomi. Kamu cari pinjaman, tapi kamu tidak bisa beri pinjaman. Lalu apa yang terjadi? Tuhan kasih jawaban, alasannya. Kenapa seperti ini? Karena ketika kamu diberkati, ketika kamu hidup sejahtera, kamu tidak mau ngabdi sama Tuhan. Nah sekarang hukumannya, kota-kotamu akan dikepung. Dari mana? Yang tadi itu loh. Lihat ya, di gambar ayat yang kita baca. Dari segala tempatmu, runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu. Kubu itu benteng. Nah 2 kutukan yang paling buruk digambarkan. Kamu akan dikepung, kamu akan dibuang. Ayat 49 sampai 57 kamu akan dikepung, lalu next kita baca kamu akan dibuang. Digambarkan seperti ini. Nah, digambarkan bangsa asing yang garang mukanya, yang kamu tidak ngerti bahasanya, itu akan mengepung. Nah itu seperti Raja Wali, seperti elang. Dan itu digambarkan oleh Habakuk. Siapa itu? Babel. Raja Wali menyambar, elang menyambar, itu disapu habis, brutal, garang, tidak ada belas kasihan, deskriptif. Saya melihat sebetulnya mau dikeluarkan klip, tapi ini kalau dari National Geographic itu masih ditolak ya. Daripada ditolak, dihapus, repot itu. Kadang-kadang seperti ini ya. Saya lihat dalam satu klip itu, burung Raja Wali, dia naik ke Bukit Batu. Dia di Bukit Batu itu kadang-kadang ada kambing gunung. Kambing gunung itu besar. Gimana cara yang dicengkram, lalu dijatuhkan sampai hancur, lalu dibawa terbang. Wow, baru bisa paham ayat ini. Gandum, tanaman, kebun anggur, pohon zaitun, itu berkat yang kita keingat kemarin. Bahkan membunuh anak dan ternak. Dan dikepung siapa? Semua kota. Ingat ya, kamu tidak dirikan kota, kamu tidak mendirikan rumah, kamu tidak membangun ladang, itu Tuhan kasih. Makanya tidak heran, akhirnya orang Israel akan hancur total semuanya. Next ayat yang kita baca, ini lebih ngeri lagi. 2, 3. Dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yaitu daging anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuh kepadamu. Dan orang laki-laki yang paling lemah dan paling manja di antaramu akan kesal terhadap saudaranya atau terhadap istrinya sendiri atau terhadap anak-anaknya yang masih tinggal padanya. Sehingga kepada salah seorang dari mereka itu ia tidak mau memberikan sedikit pun dari daging anak-anaknya yang dimakannya, karena tidak ada lagi sesuatu yang ditinggalkan baginya dalam keadaan susah dan sulit
yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di segala tempatmu. Perempuan yang lemah dan manja di antaramu, yang tidak pernah mencoba menjejakkan telapak kakinya ke tanah, karena sifatnya yang manja dan lemah itu akan kesal terhadap suaminya sendiri, atau terhadap anaknya laki-laki atau anaknya perempuan. Karena uri yang keluar dari kandungan, ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya, sebab karena kekurangan segala-galanya, ia akan memakannya dengan sembunyi-sembunyi dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di tempat kediamanmu. Lihat ya, kengeriannya pengepungan itu mencapai klimaks dengan apa? Kanibal. Tahu kanibal? Orang makan orang. Kanibal itu mungkin 1 abad yang lalu, 1 abad setengah lalu di beberapa daerah Indonesia, misalnya di Papua, misalnya di mana ya, di beberapa Kalimantan seperti itu. Tapi sekarang enggak. Tapi ini kanibal yang dilakukan oleh orang-orang percaya yang ingin diberkati. Kenapa? Berkatnya diambil sama Tuhan. Orang tua yang lembut, sensitif, yang kelaparan, makan anaknya sendiri. Serius. Kenapa? Tidak ada makanan. Serius, anak sendiri dimakan, musuh ambil, hancurkan segala tanaman dan ternak seperti itu. Dan ingat, kutuk ini digenapi 2 kali. Orang Asyur ketika membungkung Samaria, dan orang Babel membungkung Yerusalem. Diceritakan, ketika dikepung Samaria, sampai kotoran merpati, kotorannya keledai itu dimakan, dan itu dihargai mahal. Ketika sudah habis, diceritakan dalam Alkitab, ada seorang ibu yang tidak punya makanan, akhirnya bayinya dimasak. Serius, bayinya dimasak dan dibagi berdua. Besoknya ibu yang satu gilirannya harus makan, dimasak bayinya, tapi ibu juga tidak mau kasih. Saya keluarkan gambar ini ya. Kira-kira makan, masak dan bayi sendiri, kira-kira saudara, mana ada orang tua tega? Serius, ngeri ya. Ketika tidak ada makanan, karena musuh mengepung bertahun-tahun, 2 tahun, orang Israel akan makan anak-anaknya sendiri. Dan itu digenapi kalau sudah lihat ya, kalau buka Alkitab 2 Raja aja pasal 6, baca di situ ayat 28 sampai 29, anak sendiri dimakan. Wow, ini yang Tuhan katakan ya. Wow, ini kampanye perang Asyur melawan Israel dan Yehuda. Ini pengepungan berdarah betul, sangat mendalam. Nabi sudah peringatkan, Tuhan akan hukum kamu kalau kamu tidak bertobat. Tuhan akan hukum kamu sebab kamu bertobat. Dikasih kesempatan, tapi tidak mau bertobat terus. Dan Nabi terus bilang, coba lihat berkat dan kutuk ini dalam Ulangan ini. Kenali, teleponnya tidak kelihatan di situ ya. Mengenali penyebab rohani, kenapa kita mengalami ini. Dan invasi Asyur abad ke-8 sebelum Masehi itu traumatik ini, betul. Yang kita lihat tadi itu ya. Kota yang dikepung, orang tua sampai tidak ada makanan, makan anak sendiri. Asyur ketika sudah mengalahkan, semua mayat-mayat mereka ditaruh di yang pancang, yang masih hidup dipenggal. Wanita hamil, perutnya dibelah, dikeluarkan bayinya dibanting. Wah, itu serius itu. Wow. Dan tawanan dikulitin. Saudara pernah kena silet, kena pisau? Bagaimana orang dikulitin? Hidup-hidup, dilepas. Wah, mereka senang sekali. Itu tanda dan mujizat Tuhan. Saya ulang lagi, itu tanda dan mujizat Tuhan.
Israel ditaklukkan dan harus bayar upeti selamanya. Kalau berontak, mati. Ya, kadang-kadang lidahnya ditarik sampai lepas semuanya seperti itu. Dan mereka paling suka kumpulkan kepala, dijajar rame-rame gitu. Nah, kira-kira hati saudara bagaimana mengalami hal seperti itu? Lihat seperti itu. Dan yang terakhir Tuhan bilang, kamu akan dibuang. Bisa bayangkan ya, Musa ini mimbar ini ingat sungai Yordan. Sementara orang banyak mau menyeberang masuk negeri. Ini kamu miliki semuanya. Tapi Musa sekarang cerita, nanti kamu akan dibuang. Karena kamu tidak mau dengar Tuhan. Karena kamu tidak mau ibadah sama Tuhan. Dan mereka dibuang. Doa minta ampun sama Tuhan, diampuni. Tapi hukuman tetap berjalan. Nah, ini yang tidak pernah dimengerti orang. Namanya konsekuensi itu. Ampun Tuhan, ampuni. Tapi konsekuensi harus tetap jalan. Ingat ya, disiplin Tuhan itu seperti itu. Dan itu sebabnya harus diterapkan juga dalam kehidupan kita. Orang salah, diampuni. Nah, mungkin minggu depan ya, minggu pertama saya akan berkhotbah itu seperti itu. Nah, saudara bisa membayangkan ya, saya kalau nganggur suka nonton film survival. Nah, ini ada alun lagi di history ya. Tapi di pulau ini di pinggir danau, kalau alun dia di tempat Alaska. Tapi kira-kira kalau dibuang di pulau terpencil seorang diri, gimana saudara? Dan kengeriannya masih ada ya. Ini salah satu contoh terbesar. Namanya keadilan Tuhan. Karena jahatnya kedalaman mereka tidak taat sama Tuhan. Dikasih tanda-tanda seperti itu. Terus, 2-3. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini, yang akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Daripada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal, padahal kamu dahulu seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Seperti Tuhan bergirang karena kamu untuk berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak. Demikian Tuhan akan bergirang karena kamu untuk membinasakan dan memunahkan kamu. Dan kamu akan dicabut dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menyerahkan engkau di antara segala bangsa, dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Engkau tidak akan mendapatkan tenteraman di antara bangsa-bangsa itu, dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu, dan jiwa yang merana. Hidupmu akan terkatung-katung, siang dan malam engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Pada waktu pagi engkau akan berkata, kalau malam sekarang. Dan kalau pada waktu malam engkau akan berkata, kalau pagi sekarang. Karena kejut memenuhi hatimu, dan karena apa yang dilihat matamu, Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal melalui jalan yang telah kau katakan kepadamu. Engkau tidak akan melihatnya lagi, dan di sana kamu akan menawangi kepada musuhmu sebagai budak laki-laki dan budak perempuan, tetapi tidak ada pembeli. Nah, lihat ya, ini kehancuran dan penyakit dan pengasingan. Lihat. Ketika melaksanakan kutukan kepada Israel yang taat, Tuhan batalkan semua berkat. Ini ngeri ya. Tuhan batalkan berkat itu. Israelnya
Dulu lolos di Mesir, di Goshen. Tapi sekarang nggak lolos. Tuhan juga datangkan penyakit jenis lain yang tidak tercatat. Makanya pergumulan teolog itu sekarang ini seperti ini. Apakah COVID ini kutukan Tuhan? Wah, itu menjadi pertanyaan yang paling berat ya. Kalau seminar saya ditanya, kalau di kelas saya ditanya, apakah COVID itu kutuk? Kalau disebutkan dalam pola perjanjian lama, itu sama persis, serius itu. Ya, dulu berkat Tuhan dilipat gandakan. Sekarang kutuk membuat mereka berkurang banyak. Dulu berkat Tuhan membuat mereka tinggal aman. Sekarang dicerai beraikan. Dulu diizinkan Tuhan melayani. Sekarang dipaksa melayani berhala. Karena tidak mau melayani Tuhan. Dulu hidup aman. Sekarang hidup cemas, putus asa, ketegangan dan konstan. Dan ingat ya, ketika penderitaan, kutukan ini, pagi pingin malam, malam pingin pagi. Karena karakteristiknya lihat ya, ajaib, keras, lama, dan jahat. Ini ngeri sekali. Makanya dalam penderitaan, ya, kutukan, mereka kepingin cepat, hari itu cepat berlalu. Itu poinnya di situ ya. Tapi Tuhan bilang, kamu harus jalani itu. Tuhan akan bawa kamu kembali ke Mesir. Ingat ya, maksudnya apa seperti ini? Kita keluaran, mereka dibawa keluar ke Mesir, keluar dari Mesir. Tapi sekarang hukuman dibawa kembali ke penawanan seperti ini. Ngeri. Hampir sama sebetulnya minggu ini doa keluarga ya. Kalau doa baca Alkitab itu kita sudah sampai kitab Yesaya. Paling ngeri, paling sedih baca kitab Yesaya. Kenapa? Jadi takut saudara ya. Wah, dan itu semua yang disebutkan dalam kitab Ulangan ini. Berkali-kali kita pilih, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Tapi masalahnya, taat enggak? Taat apa enggak? Dengar apa enggak? Walaupun berkat Tuhan minta tanda mujizatmu, kalau kita enggak taat, dikasih tanda mujizat. Yang mana? Yang tadi itu hukuman. Dua kesimpulan hari ini. Saat duniamu terbalik terus menerus, renungan kutuk ini. Pertanyaan, diulangi lagi. Gimana ibadahmu? Pelayananmu? Waktu kini diberkati kecukupan, ngasal atau sungguh-sungguh. Dan jangan sampai Tuhan memukul kita. Amin.